Halo, balik lagi di PIC Channel. Oke, kali ini kita akan membahas seputar sepatu safety atau safety shoes. Di sini ada satu buah safety shoes dengan merek Bata Industrial Footwear atau Bata Industrial. Oke, sebelum kita bahas mengenai safety shoes ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan bagikan video-video yang ada di channel ini. Oke, jadi kurang lebih sekitar 3 minggu yang lalu atau hampir 1 bulan dari kantor kirimkan beberapa sampel safety shoes. Di sini adalah safety shoes yang dikirimkan adalah safety shoes dengan merek Bata Industrial Footwear. Jadi ini mereknya Bata. Kemudian ini Bata Industrial Footwear ini dari Eropa. Di sini kami orang site diminta untuk review, jadi dipakai selama kurang lebih 2 minggu untuk dilakukan review apakah sepatu ini layak untuk kita order di pengadaan di tahun 2022. Jadi sepatu safety ini brandnya adalah Bata Industrial Footwear. Ini diproduksi di Cina, size-nya 41 atau 7. Kemudian jenisnya dia adalah Bata Bright 021. Colornya adalah black blue. Kemudian dia sudah tersertifikasi ISO 20345 2011, S1P dan SRC. Apa sih S1P dan SRC? Oke, nanti kita akan bahas di video ini. Jadi waktu pertama kita suruh review, yang jelas kita cek dulu. Yang pertama adalah manufacturing date-nya. Jadi di sini manufacturing date-nya adalah production date di bulan 4 2018 dan sekarang 2021. Jadi ya agak lama sih ini. Kurang recommended lah pokoknya kalau kita punya atau kita membeli safety shoes itu dengan production date-nya melewati 1 tahun. Ini berarti sudah 2 tahun lebih. Ini bulan 4 2018. Setelah 2 minggu saya pakai safety shoes ini, ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Oke, kita mulai dari kelebihan dulu. Yang pertama, dia adalah safety shoes yang cukup nyaman ya. Karena solnya di sini dia pakai Vibram. Vibram itu salah satu merek sol yang cukup bagus. Mungkin buat kalian yang sering naik gunung atau sepatu-sepatu gunung pasti kalian nggak asing lagi dengan sol Vibram ini. Kemudian juga soft foam, jadi kayak empuk ya dibandingkan safety shoes lainnya. Kemudian warnanya juga lebih ngejreng ya, lebih mencolok daripada safety shoes lainnya. Kemudian lebih fashionable. Kalau untuk orang-orang lapangan ini lebih fashionable karena tidak seperti safety shoes pada umumnya. Jadi dia memang seperti sepatu biasa, cuma dia ada termasuk dalam kategori safety shoes karena di sini ada toe cap-nya. Kemudian toe cap ini dia terbuat dari composite, jadi dia itu bukan dari besi. Jadi kalau kita misalnya di bandara kita melewati pintu metal detector, ini nggak akan terdetek karena ini berbahan composite dan juga dia lebih ringan daripada baja ataupun besi atau safety shoes yang lainnya. Untuk range harganya sendiri sekitar antara 700 sampai dengan 900.000. Kemudian sol Vibram ini juga nggak gampang licin ya. Jadi kita udah tes di air dan di minyak. Kalau di air cukup lumayan anti slip karena dia tersertifikasi SRC, jadi slip resistant. Kemudian dia juga tadi tersertifikasi ISO 20345 2011 yang dia S1P, artinya dia itu anti statik ya, anti statik. Kemudian full toe protection, jadi toe protectionnya dia sampai melindungi full semua jari kaki. Kemudian dia juga sub object penetration resistant di
midsole-nya. Jadi di bawah telapak ini dia ada kayak apa, bahan dia anti tusuk lah, seperti itu. Kalau kita menginjak benda yang tajam, dia akan mengabsorb. Terus yang disayangkan adalah ketika kita disuruh review di sini, barang yang dikirim adalah production date yang cukup lama, yaitu April 2018, sedangkan kita sudah di 2021. Jadi banyak kekurangan yang ditemukan karena salah satunya diakibatkan production date yang sudah cukup lama. Kemudian bahan sampingnya di sini adalah microfiber. Jadi di sini kelebihannya dia sirkulasi udaranya lebih bagus, ya, lebih bagus karena dia bahannya dari microfiber. Cuma dia nggak anti air dan anti minyak, karena microfiber itu kalau dia kena air atau kena minyak, air tersebut atau minyak dia akan rembes masuk ke dalam sisi dalam sepatu. Jadi setelah kita review, di sini ditemukan beberapa temuan bahwa bahan-bahan di sepatu ini mungkin karena salah satunya pengaruh dari production date yang cukup lama, itu ini bahannya dia mengelupas. Dia bahannya mengelupas. Selain itu, solnya itu dia lem-lemannya itu lepas. Sayang nih. Padahal kalau misalnya dia production date-nya baru, ya mungkin dia nggak seperti ini. Kemudian kalau seperti ini ya, kita kalau yang melewatin air ya pastinya masuk ke dalam sol. Jadi beberapa yang bisa kita sarankan adalah, yang pertama, gunakan safety shoes dengan manufacturing date yang paling terbaru. Kita rekomendasikan adalah manufacturing date kurang dari 6 bulan. Jadi kalau dia produksi lebih dari 6 bulan ya kalau bisa jangan dibeli. Makin baru produksi sebuah sepatu, maka dia kualitasnya semakin bagus. Ya di bawah 6 bulan lah kalau bisa, atau maksimal di 1 tahun. Itu pun maksimalnya ya. Nih, jadi dia terlihat ini, jadi ngelupas. Sayang sekali karena manufacturing date-nya dia lebih dari 2 tahun. Dia rontok. Kemudian jenis Bata Bright 021, ini kodenya Bata Bright 021, itu tidak cocok untuk area yang di area outdoor. Karena apa? Karena yang pertama dia tidak water resistant, tidak oil resistant. Misalnya tempat kalian yang di outdoor itu kalau mengharuskan kalau misalnya hujan pun tetap beraktivitas, atau lantai basah tetap beraktivitas, itu kurang cocok. Tapi kalau kalian di dalam indoor office atau workshop, itu mungkin masih bisa dipakai ini, karena salah satunya kelebihannya adalah dia nyaman sih sebenarnya. Ini sudah anti statik tapi belum ESD atau electrostatic discharge. Jadi buat kalian yang memang bekerja di area yang penuh dengan misalnya area pembangkit listrik itu, atau di area pekerjaan electrical, disarankan untuk menggunakan sepatu dengan spesifikasi anti statik dan electrostatic discharge. Oke, itu aja video kita kali ini. Buat kalian yang ada komen, silakan tulis di kolom komentar, kemudian saran ataupun usulan-usulan terkait mengenai safety shoes yang bagus itu seperti apa sih, terus gimana sih cara memilihnya, silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.